kita membahas tentang kutuk serapah. Alkitab berkata bahwa lidah kita itu seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan, dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Betul? Makanya ditulis dilarang merokok. Betul? Sekali ngerokok meledak. Artinya apa? Bahwa lidah kita itu ada kuasa. Nah, ngomong sebelahnya, lidahmu ada kuasa. Adalah saudara yang kasih dalam Tuhan, Bileam adalah nabi palsu, tapi mulutnya ada kuasa. Kalau dia mengutuk orang, terkutuklah orang tersebut. Maka Balak bin Beor, raja Moab, si Balak minta supaya Bileam bin Beor mengutuk Israel. Saudara, untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang utusan, namanya Musa. Dan pada waktu Tuhan mau menegur Raja Akab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi, namanya Elia. Tetapi ingat, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak ngutus nabi, tapi dia sendiri yang datang untuk berhadapan dengan Bileam sampai keledainya bicara. Untuk apa? Karena kalau sampai Bileam mengutuk Israel, maka terkutuklah Israel selamanya. Karena itulah Tuhan sendiri yang berhadapan dengan Bileam, untuk kutuk itu diubah menjadi berkat untuk Israel. Amin. Saudara, kalau seorang presiden sampai datang ke rumah seseorang, pasti orang tersebut punya kelebihan khusus. Betul? Betul? Nah, kalau enggak cukup suruh ajudan atau menteri. Betul? Tapi kalau sampai presiden sendiri yang datang, pasti orang itu, kalau itu bukan keluarganya, pasti punya keahlian khusus. Saudara, kenapa harus Tuhan sendiri yang datang menghadapi Bileam? Karena apa? Di mulut Bileam ada kuasa. Nah, sebelum saya bertobat, guru saya memberitahu saya bahwa ada suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun dan ruatan ritual apapun, dan yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Dan bagaimana cara mengutuk itu? Posisi pertama harus marah, kedua spontan, ketiga alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Dan yang keempat, di depan muka. Nah, bisa enggak ngutuk pakai impun? Enggak bisa. Ada peraturan kutuk arti kutuk itu apa? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kehancuran, malapetaka, musibah, dan kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jadi kata-kata. Dan yang kelima, harus ada dalam salah satu 4 posisi. Pertama, kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan darah. Orang tua ngutuk anak jadi, tapi tanpa alasan tidak bisa. Kalau orang tuanya itu latah ngutuk terus, tidak bisa. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Karena kutuk itu harus ada suatu alasan yang kuat. Makanya suatu pernikahan yang tanpa restu orang tua, maka pernikahan itu banyak musibah, bencana, dan masalah. Misalnya nikah diem-diem, orang tua tidak setuju. Setelah itu punya anak, mau tidak mau orang tua harus terima. Tapi sebelum menikah, orang tuanya ngomong, tanpa restuku kalian tidak akan bahagia. Maka pernikahan banyak sekali musibah, masalah, dan bencana. Setelah itu anak punya anak, cucu, mau tidak mau orang tua terima. Betul? Tapi ingat, begitu kutu dari katakan, susah dibatalin. Yang bisa membatalnya Yang Maha Kuasa. Kakak adik jadi darah. Kakak berdarah, kakak adik jadi. Nah, suatu kali ada satu kasus, itu di kampung saya. Ada seorang bapak bermimpi. Itu kejadiannya sebelum saya lahir. Itu kisah nyata. Dalam mimpinya, bapak ini mendapat mimpi
bahwa di pohon bambu di tengah-tengah itu ada kunir, yaitu emas, harta karun. Dia cerita sama menantunya. Dia ngomong sama menantunya, tadi malam saya bermimpi bahwa di bambu itu posisinya di tanah ini itu ada harta karun. Apa yang terjadi? Sama menantunya tanpa sepengetahuan mertuanya digali sendiri, dan ketemulah emas-emas dan emerald, jamrud. Yang mimpi tidak dapat apa-apa. Apa yang terjadi? Menantu sama anaknya dipanggil. Langsung menantunya kaya raya. Yang mimpi tetap miskin. Alasan yang marah, spontan. Marah emosinya, dia berkata, terkutuklah kamu. Harta, kamu gila harta, kamu akan gila. Dan anak cucumu yang laki-laki jadi gigolo, yang perempuan jadi pelacur, dan kamu miskin seumur hidup, dan anak cucumu miskin semua. Saking marahnya, langsung menantunya gila sampai meninggal. Dan anak cucunya sampai sekarang, yang laki-laki jadi gigolo, tukang kawin, yang perempuan jadi pelacur, kawin cerai. Ingat, salah satu keturunan yang ngomong saya, bagaimana melepaskan kutukan itu. Ingat saudara, lidah ini ada kuasa. Makanya sesuatu yang berhubungan dengan warisan itu berbahaya. Kalau sesuatu yang berhubungan warisan itu sangat berbahaya. Ada salah satu contoh, seorang ibu buta huruf. Dia tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Taunya hanya cap jempol. Nah, punya anak, anaknya itu 4, laki, perempuan, laki-laki. Nah, mereka menikah keluar rumah, tapi yang bungsu tinggal di rumah. Otomatis makanya yang tinggal di rumah itu pasti dapat bagian warisan yang paling banyak, karena bisa ngerayu gombal mukio. Betul? Nah, ibunya mau makan apa dikasih makan, mau ini mamah mau apa terus. Dan sedangkan yang sudah keluar rumah kan keluarganya masing-masing dekat dengan ibunya, kan bapaknya udah meninggal duluan, diajaklah ke notaris. Disuruh apa? Cap jempol. Karena dia tidak tahu baca tulis, buta huruf, ya ngecap terus. Tidak taunya apa? Itu balik nama jual beli. Semua harta tanah 1/2 hektar jatuh sama si bungsu. Kakak-kakaknya 1 meter tidak dapat. Yang pinter yang bungsu. Makanya warisan yang paling dapat banyak yang tinggal sama orang. Dan apa yang terjadi? Yang sulung merasa ditipu, karena 1 meter pun tidak dapat. Dia berkata, terkutuklah kamu. Kamu gila harta, maka harta itu akan habis. Anak cucumu pun akan miskin, habis makan uang warisan itu. Dikutuk, selesai. Harta tanah 1/2 hektar itu habis. Makanya warisan dengan cara yang tidak benar pasti bikin masalah, betul? Dan anak-anaknya miskin semua. Waktu saya punya pabrik, sampai anaknya minta tolong kerja ngelamar jadi satpam. Serapah. Apa saudara? Alasan yang kuat, yang berhubungan dengan darah. Anak ngutuk orang tua, batal. Nggak bisa, karena anak lahir dari orang tua, bukan dari pintu. Kedudukan lebih tinggi, yang berhubungan dengan darah. Jadi mengutuk itu harus ada suatu posisinya, marah, emosi. Dan ingat, salah satu dari 4 posisi. Yang kedua, kedudukan lebih tinggi karena apa? Jabatan. Apa saudara? Nah,
Bos ngutuk pembantu, jadi punya pembantu kasih tahu susah kali, kamu itu kok bekok goblok alasan yang kuat, emosi spontan, jadi itu pembantu suruh ke kiri belok ke kanan terus alasan yang kuat. Suatu kali ada, ingat posisi kedudukan apa lebih apa tinggi dalam jabatan, ada seorang bos baru, anak muda, dia jadi bos, dapat warisan dari orang tua jadi bos. Nah, dia punya pegawai orang kepercayaannya orang Kristen lagi. Nah, setelah itu enggak taunya orang kepercayaannya Kristen ini korupsi sampai bangkrut habis. Dalam hidup ini yang paling susah itu adalah bekas orang kaya, betul? Dan yang paling enak hidupnya bekas orang miskin, betul? Kalau bekas orang kaya tuh mentalnya down bener, betul? Dulu biasa naik Mercy, tiba-tiba naik bajaj, rasanya gimana lah? Orang kaya tiba-tiba jatuh. Yang korupsi adalah anak buah kepercayaannya orang Kristen lagi. Ingat, selama belum dipecat itu kutukan bisa terjadi. Langsung dia berkata sama pegawai ini, kamu orang yang saya percaya, tapi kamu nipu uang saya. Hasil kamu uang tipu saya tidak akan jadi halal bagi kamu. Kamu akan jatuh miskin, lebih susah dari saya. Kemanapun kamu pergi pasti ditolak. Setelah dikutuk, sumpahin, baru dipecat. Kalau udah dipecat udah beda posisi dah. Baru dipecat. Bapak ini kerja apapun habis, ngelamar kerjaan ditolak, sampai jadi satpam pun ditolak. Terusan dia datang di Bandung di gereja waktu saya khotbah, dia berkata, tolong bagaimana lepaskan kutukan itu. Ingat saudara, posisi lebih tinggi jabatan, sopir untuk bosnya kurus tambah gemuk. Kenapa? Selama digaji batal semua. Posisinya beda. Jadi yang kedua adalah kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan apa? Jabatan. Guru ngutuk murid jadi. Guru ngutuk murid jadi. Tapi tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Harus apa? Emosi. Maka disebut api. Karena itu sini panas, ucapan jadi. Makanya saudara itu jangan ngutuk anak, itu bahaya. Dahnya ada kuasa. Ingat, spontan marah alasan yang kuat jadi. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Maka Alkitab kata apa? Kutuk itu di rumah orang-orang fasik. Suatu tanah, kalau itu sengketa, sumpah-sumpahan di tanah itu, maka tanah itu menjadi kutukan. Tanah itu akan banyak ada musibah dan bencana, menjadi rumah angker atau tanah angker. Kenapa? Kutuk namanya ludah api, ya benar? Kalau orang Jawa namanya itu dadi geni. Itu kakek saya dulu ngajarkan saya. Itu hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ingat, ketidakadilan. Makanya utang kalau tidak bayar, yang punya uang marah, emosi, terkutuklah kamu. Tapi di depan muka, kalau telepon tidak bisa. Itu yang ngemplang itu pasti sengsara. Kenapa? Itu serapah, ketidakadilan. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun mengutuk harus ada alasan yang kuat. Pelit, sombong, baru dimantrain bangkrut. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, mantra itu pun tidak bisa bekerja.
harus ada emosi. Makanya tugasnya dulu sebelum saya bertobat itu langsung apa saudara, pasien itu bikin saya marah dulu, emosi dulu. Setelah marah emosi baru disumpahin, wow. Misalnya itu kutukan dukun pun harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat tetap tidak bisa. Makanya ilmu pelet guna-guna. Misalnya ada perempuan sombong, wajahmu kayak monyet, garap pasti kena, dimantrai, disumpahi kutukan, pasti perempuan tuh ditutup tidak bisa nikah, jadi tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Dukun pun mengutuk harus ada alasan yang kuat. Nah, bagaimana cara membatalkannya? Yang bisa membatalkan hanya apa? Yang maha kuasa. Ini semua yang maha kuasa. Cara membatalkan kutukan itu namanya kutuk sumpah serapah, ludah api. Artinya apa? Orang Jawa itu dadikan ludah menjadi api. Itu cara membatalkannya. Yang bersangkutan berdoa seperti ini. Misalnya semua dalam nama Yesus, segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ingat, namanya itu kutuk sumpah serapah apa? Orang-orang kuat. Kami batalkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat atas hidupku yang diucapkan sebutan nama orang itu, kami batalkan dalam nama Yesus. Nah, cirinya kalau kena kutukan itu ada. Kutukan itu ditanam dalam roh. Jadi hari, jam, tanggal dikutuk itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutukan itu ditancapkan dalam roh. Pak, kalau aku dikutuk lupa gimana? Belum kena berarti. Jelas? Cirinya kena itu jam, tanggal, hari, waktu dikutuk itu menghantui terus. Nah, itu harus dibatalkan. Pak, kalau yang tak kutuk anakku sendiri gimana? Cabut itu. Cara nyabutnya gimana? Anaknya diajar doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat ludah api. Nah, sebut nama yang ngutuk, ibunya yang ngomong ibunya. Kami batalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Jelas? Yang pendeta hanya bantu doa, tapi untuk membatalkan ada yang bersangkutan sendiri. Ingat, kalau cirinya kena kutukan itu hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak akan lupa